Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar nasional dengan tema Anak Spesial atau ABK dari Sudut Pandang Seni dan Budaya serta bagaimana kaitannya dengan keilmuan desain komunikasi visual. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya. Amin. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita berpada membaca basmalah bersama. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan pertama disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan, Bapak Tito Sriharto SPM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengurus Yayasan Pendidikan Adipati Kuningan, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Kuningan, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Atun dari ISMI Bandung, yang saya hormati juga Bapak Profesor Dr. Jakob, yang saya hormati juga Ibu Profesor Dr. Endang, yang saya hormati juga Ibu Profesor Dr. EN Herdiani, yang saya hormati juga Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer, yang saya hormati juga Bapak Kaprodi Desain Komunikasi Visual beserta jajaran dan dosen Desain Komunikasi Visual, rekan-rekan panitia yang saya hormati, Bapak dan Ibu serta seluruh mahasiswa yang saya hormati dan yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya, alhamdulillah
di siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan seminar nasional anak spesial dari sudut pandang seni, budaya, dan desain komunikasi visual. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, dan pada kita semua selaku umatnya. Yang pertama, kami dari Fakultas Ilmu Komputer mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber, Prof, beserta juga dari komunitas anak spesial. Kami juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan untuk berbagi ilmu dengan kami di Fakultas Ilmu Komputer dan di Universitas Kuningan. Inilah Uniku, inilah juga Fakultas Komputer. Semoga kurang lebih dan penerimaan dari kami ini mohon maaf. Semoga juga ini bisa menjadi pengalaman pertama dan juga kerjasama kedepannya dengan Fakultas Ilmu Komputer. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus, Pak Rektor yang diwakili oleh Pak Wakil Rektor 2, Ibu Dekan FEB yang sudah mensupport kegiatan seminar nasional ini sehingga dapat terselenggara di siang hari ini. Kita dari Fakultas Ilmu Komputer sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan komunitas anak spesial. Semoga kedepannya ini bukan acara yang pertama dan terakhir. Kedepannya akan banyak acara lagi yang bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Memang ini merupakan bagian dari program kerja yang ada di Prodi Desain Komunikasi Visual. Dan sebagai gambaran sedikit, kita sebetulnya kampusnya ada di kampus 2, Bapak dan Ibu dan seluruh peserta. Namun karena ada suatu hal, kita melaksanakan kegiatan di kampus 1. Insya Allah suatu saat kita bisa berkegiatan silaturahmi di kampus 2 kita juga, khusus kampus Eko, ada di DKP-nya juga. Kedepannya kita bisa berbagi ilmu. Sekali lagi dari kami, dari Eko mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya marilah kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Kuningan yang diwakili oleh Wakil Rektor 2 Universitas Kuningan, sekaligus membuka acara seminar nasional dengan tema anak spesial atau ABK dari sudut pandang seni dan budaya, serta bagaimana kaitannya dengan keilmuan desain komunikasi visual. Bapak Dr. Ilham Adia SW MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dekan beserta jajaran. Ada juga hadir dari yayasan. Alhamdulillah sudah hadir. Ini ada pengurus dan pengawas Yayasan Pendidikan Samadikota Kuningan. Narasumber yang luar biasa ini, kita kedatangan 4 orang narasumber yang sangat kompeten, plus dengan dari DKV. Selamat datang di Universitas Kuningan, Ibu Profesor Endang Caturwati, Ibu Profesor EN Herdiani, Bapak Profesor Arthur S. Nala, Bapak Profesor Yakob. Selamat datang di Universitas Kuningan. Kedatangan Bapak Ibu pas hari ini hujan pertama kita, ini berkah sebetulnya. Amin. Kemudian narasumber yang lain adalah Pak Jerry Donat, ini Kepala Prodi DKV. Kemudian selamat datang juga nih ada Pak Fahdi Hasan. Selamat datang Pak di Universitas Kuningan. Kemudian komunitas peduli anak spesial. Selamat datang juga di Universitas Kuningan serta mahasiswa dan Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Kuningan.
Alhamdulillah kita bisa bertemu di siang hari ini. Permohonan maaf Pak Rektor, sebetulnya mau hadir, hanya kebetulan hari ini beliau sedang menguji di pasca sarjana sehingga beliau tidak bisa hadir di kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain waktu nanti Pak Rektor bisa hadir. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah limpah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah pada kita semua sebagai umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah kita hari ini ada 2 kegiatan yang bisa kita laksanakan. Pertama, seminar nasional dengan tema yang spesial ini, anak spesial dari sudut pandang seni, budaya, dan desain komunikasi visual, dengan narasumber yang luar biasa saya kira. Kemudian juga penandatangan MOU dan MOA antara Universitas Kuningan dengan Komunitas Peduli Anak Spesial. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan Universitas Kuningan adalah salah satu universitas yang kalau dari Jawa Barat ini paling ujung Ibu, di ujung timur, berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kita sudah mendekati kalau dengan batas Jawa Tengah itu mungkin kalau perjalanan hanya sekitar 1 jam saja, jadi cukup dekat di paling ujung. Tapi insya Allah kita berkaitan dengan kepedulian kita dengan terutama anak-anak spesial ini. Kita Universitas Kuningan terbuka untuk menerima mahasiswa dalam kondisi salah satunya anak-anak spesial. Ya, termasuk di dalamnya anak-anak difabel. Kita cuma memang kendala kita itu adalah tidak banyak mereka itu mau melanjutkan. Karena kita juga memfasilitasi untuk anak-anak termasuk di dalamnya anak difabel itu untuk mendapatkan beasiswa. Kita memfasilitasi itu, cuma memang perlu didorong sepertinya anak-anak spesial kita ini untuk bisa melanjutkan ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi, termasuk untuk sampai ke perguruan tinggi. Di di komputer pernah ada beberapa mahasiswa FD, tapi selesai semua. Mereka bisa menyelesaikan studinya, bersaing dengan teman-teman yang lain. Artinya sebetulnya mereka mungkin bagi mereka biasa saja lah gitu ya, tapi bagi kami mereka spesial karena dapat bersaing dengan teman-temannya yang lain. Mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak, sebetulnya kami berharap kita menerima siswa-siswa yang spesial ini untuk kuliah di berbagai program studi yang ada di kita. S1 kita punya sekitar 18 program studi, termasuk yang baru Bapak Ibu, kita baru 2 tahun ini ya Pak Dekan untuk menerima yang tahun kedua, yang teknik sipil. Kemudian di FEB kita baru tahun ini membuka untuk digital marketing, dan mudah-mudahan kita juga merencanakan untuk prodi-prodi yang lain. Kita ada 5 fakultas dan 1 program, 1 pasca sarjana, sekitar 22 program. Masih sedikit Ibu, karena swasta itu ketika membuka program studi itu berpikirnya mungkin beribu-ribu kali, karena ada nggak mahasiswanya. Kalau negeri hari ini buka, besok mahasiswanya datang untuk mendaftar. Tapi kalau swasta memang kita harus berpikir program studi yang menarik minat mahasiswa, karena berhubungan dengan kos gitu, dengan pembiayaan. Di samping dosen dan sarana prasarana saya kira juga harus memenuhi. Itu yang mungkin kita berpikirnya cukup banyak. Sampai saat ini kita memiliki mahasiswa sekitar 7.200, masih sedikit dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Tapi alhamdulillah dengan mahasiswa sekian kita bisa menyelenggarakan pendidikan dengan tidak mengabaikan mutunya. Kita di Sinta itu peringkatnya sekitar
150-an urutannya, tapi kita juga terus untuk berbuatlah untuk berkaitan dengan bagaimana dosen meningkatkan mutunya dengan berinovasi. Untuk sekarang dilihatnya dosen itu ya punya jurnal nggak kan gitu ya. Itu mungkin bukan berapa banyak mengajar, tapi jurnalnya punya nggak, terindeks nggak. Itu saya kira Bapak Ibu, mudah-mudahan seminar dan acara penandatanganan MOU ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan manfaat bagi kita semua ke depannya. Ini momentum mungkin ya, hari ini momentumnya kita untuk berbuat lebih lagi berkaitan dengan anak spesial. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya. Tadi diminta untuk membuka ya, mari kita bersama-sama membuka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan seminar nasional dan penandatanganan MOU ini kita secara resmi dibuka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menampilkan video profil komunitas peduli anak spesial atau KPAS Indonesia, Ibu Diana Sofyan sebagai Ketua Komunitas Peduli Anak Spesial KPAS Indonesia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor kedua dan juga Bapak Dekan serta para pemateri Prof. Endang, Prof. En, Prof. Antur dan Prof. Yakob, dan terutama juga para teman-teman sahabat dari Kapas Komunitas Peduli Anak Spesial dan juga para mahasiswa dan hadirin sekalian. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini bisa kami menyampaikan sedikit profil dari keberadaan Komunitas Peduli Anak Spesial yang mungkin sebelumnya kami bisa beri informasi selama hampir kurang lebih 5 tahun berdiri sebagai komunitas ya Pak ya. Kemudian pada bulan Mei, tepatnya di tanggal 27 Mei kemarin, kami melegakan komunitas ini menjadi sebuah yayasan, yaitu yayasan namanya berganti dari Kapas menjadi Yayasan Budaya Individu Spesial, yang kemudian di hari ini nanti menjadi sebuah momentum di mana kita akan melakukan sebuah peneguhan dari sebuah istilah tersebut. Sedikit kami bisa memberi informasi siapa Kapas ini tadi. Kapas adalah merupakan sebuah komunitas yang berawal dari beberapa perkumpulan para orang tua yang mempunyai keprihatinan kebutuhan yang sama, seperti itu. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, yang kemudian mempunyai harapan di mana anak-anak mereka sudah mempunyai melewati terapi-terapi dan sekolah-sekolah. Bersama-sama pula, mungkin sedikit di pause dulu, mohon maaf ya. Saya ulangi, dari kelompok orang tua yang mempunyai harapan kebutuhan yang sama dari usia anak mereka kecil sampai mereka ketika mereka sudah mulai usia dewasa, dia pertemukan kembali karena banyak yang tidak bisa melakukan penanganan anak-anak mereka pasca terapi atau pasca sekolah, atau mereka yang sudah selesai SMA atau mereka yang sudah selesai program D3 ya saat itu, dan kemudian mempunyai harapan yang sama, duduk bersama bagaimana membangun komunitas untuk wadah para individu spesial itu tadi. Individu spesial itu tadi yang tadinya kami memberi istilah pada anak-anak kami itu dengan berbagai diagnosanya, kemudian dengan pergerakan
seorang volunteer, yaitu saat itu masih menjadi volunteer atau relawan, yaitu Fadi Hasan, hadir bersama untuk menemani anak-anak kami pada tahun 2017. Dan inilah yang diperlihatkan dalam video, dalam slide ini, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam komunitas ini seluruhnya kegiatan yang tampaknya memunculkan kebahagiaan. Semuanya berada di dalam sebuah pergerakan seni, yaitu seni rupa, seni pertunjukan, dan bahkan juga desain komunikasi seperti itu. Dan kemudian dan juga termasuk tata boga, ya. Apa yang akan dilakukan oleh mereka di situ dengan segala terapi-terapi mereka, dengan segala pergerakan mereka dibentuk dan menjadi sebuah wadah sebagai rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan juga untuk menuju kepada kualitas hidup dengan membantu mereka membukakan pola pikir mereka berwirausaha, sehingga mereka saat ini sudah mempunyai unit usaha sendiri, yaitu ada namanya Kriya Mata Kucing, dengan produk-produk tekstil mereka atau kriya mereka, handmade atau tekstil atau printing yang berasal dari pendidikan atau terapi mereka dengan seni rupa itu tadi. Kemudian ada Dali Cafe, ketika mereka berlatih secara dirumahkan atau dipelajari dengan tata boga, sehingga mereka bisa membuat coffee shop atau semacam cafe seperti itu. Dan seni pertunjukan, dengan mereka menyukai panggung sebagai sebuah hiburan, tapi itu juga menjadi sebuah apresiasi buat mereka, menjadi advokasi menghantar mereka kepada kehidupan yang berkualitas. Tentunya dengan berbagai bentuk terapan yang kami berikan di komunitas peduli anak spesial ini tadi, di bawah gerakan program-program seni ini tadi, menjadikan sesuatu harapan kita bahwa apa yang dilakukan oleh komunitas peduli anak spesial membuat memberi percontohan kepada seluruh kalangan keluarga, terutamanya dan para caregiver yang menemani individu spesial dimanapun. Untuk itu pada hari ini adalah sebuah momentum di mana Uniku yang sudah mewadahi menjadi tonggak pertama sebagai sejarah Bapak untuk bisa menghantar serta para pemateri kita pada hari ini yang meneguhkan untuk bisa menggaungkan budaya individu spesial, sehingga keberadaan individu spesial ini terbantukan di seluruh Indonesia. Sekian dari saya dan terima kasih. Salam hormat. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, berikutnya penandatanganan Piagam Memorandum of Understanding atau MOU antara Universitas Kuningan dengan Komunitas Peduli Anak Spesial Indonesia. Rektor Universitas Kuningan yang diwakili oleh Wakil Rektor 2 Universitas Kuningan dan Ketua Komunitas Peduli Anak Spesial Indonesia dimohon menuju mimbar penandatanganan. Kepada Ketua Komunitas Peduli Anak Spesial Indonesia, kami persilakan untuk menandatangani MOU. Bapak dan Ibu mohon untuk dapat mengangkat MOU untuk sesi dokumentasi. Selanjutnya penyerahan plakat dari Universitas Kuningan ke Kapas Indonesia.
Wakil Rektor 2 Universitas Kuningan dimohon kembali ke tempat. Ketua Komunitas Peduli Anak Spesial dimohon untuk tetap berada di mimbar penandatanganan. Berikutnya penandatanganan Piagam Memorandum of Agreement atau MOA antara Fakultas Ilmu Komputer dengan Komunitas Peduli Anak Spesial Indonesia. Dekan Fakultas Ilmu Komputer dimohon menuju mimbar penandatanganan. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Ketua Komunitas Peduli Anak Spesial Indonesia, kami persilakan untuk menandatangani MOA. Bapak dan Ibu mohon untuk mengangkat MOA untuk sesi dokumentasi. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Ketua Kapas dimohon untuk kembali ke tempat. Berikutnya menginjak acara itu yaitu seminar nasional dengan tema anak spesial atau ABK dari sudut pandang seni dan budaya, serta bagaimana kaitannya dengan keilmuan desain komunikasi visual. Telah hadir bersama kita narasumber seminar Ibu Dr. Profesor Endang Caturwati SSTMS, Guru Besar Seni Pertunjukan ISBI Bandung, Ibu Profesor Dr. NN Herdiani SN M.Hum, Guru Besar Bidang Ilmu Sejarah Tari ISBI Bandung, Bapak Profesor Dr. Atur Esnala SSN M.Hum dan dosen Pascasarjana ISBI Bandung, Bapak Profesor Dr. Andes Jacob Somarjo, dosen Pascasarjana ISBI Bandung, Bapak Jerry Donar Raharjaan MSN, Kepala Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan, dan ada Bapak Fahdi Hasan STRSN, Founder Pastor sebagai pemantik. Acara seminar akan dipandu oleh Ibu Dika Nugraha MSN sebagai moderator. Untuk kurikulum vitae moderator sebagai berikut. Nama Dika Nugraha MSN, kontak nomor handphone 082 120188292, email rika@nugraha@uniku.ac.id, website nugrahasaid.weebly.com. Profil Rika Nugraha, lahir Bandung 21 Oktober 1973, lulusan 2002, Kriya Seni di Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia, lulusan tahun 2014, penciptaan dan pengkajian seni di Institut Seni Budaya Indonesia, dosen tetap Desain Komunikasi Visual Universitas Kuningan. Riwayat pendidikan sarjana, lulus tahun 2012, Kriya Seni di Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia, Magister tahun 2014, penciptaan dan pengkajian budaya di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Riwayat pekerjaan, dosen tetap Program Studi Desain Komunikasi Visual, Sekretaris Program Studi Desain Komunikasi Visual pada tahun 2018 sampai 2022, dosen Kriya Seni di Telkom University 2019 sampai 2022. Mata kuliah yang diampu, Cultural Studies Rupa Dasar 2D dan 3D, Konsep Visual, Narasi Visual, Antropologi Visual dan Budaya Populer. Haki tahun 2011 dengan judul 3D Fashion Illustration, tahun 2020 dengan judul Old Man, tahun 2020 dengan judul Mr. Doodle, tahun 2020 dengan judul Mas, tahun 2020 Batik Tulis Paseba in Visual Perspective, tahun 2022 film kartun Tirta dan Yahsa, tahun 2022 Ikan Dewa, tahun 2022 dengan judul Independent Kartini, tahun 2023 dengan judul Seni Desain dan Media dalam Perspektif Komunikasi Visual.
Buku tahun 2020 dengan judul Batik Tulis Paseban dalam Makna Visual tahun 2023 dengan judul Seni Desain dan Media Perspektif Komunikasi Visual. Data akademik NIDN 0421107302, NIK 4113730227, JAD Lektor, ID Sinta 28454, ID Garuda 9965530, ID Google Scholar Ki 29 VAD Ki AAAJ, ID Orsid 000 strip 0002 7668 strip 4627. ID Was Research GPP strip 2904 strip 2022. Selanjutnya seminar akan kami serahkan kepada moderator Ibu Rika Nugraha MSN. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di acara Seminar Nasional Anak Spesial dari Sudut Pandang Seni Budaya dan Desain Komunikasi Visual. Kepada Bapak Rektor yang sudah mewakili, mohon maaf Bapak Ibu berkenan kepentingan beliau untuk tidak mengikuti sesi sampai akhir. Baik, terima kasih kepada para hadirin, kemudian komunitas Kapas yang telah mengakomodir acara berlangsung hari ini. Sebagai langkah awal, mari kita bacakan dulu basmalah untuk memulai acara seminar nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan keempat dari narasumber yang telah jauh-jauh datang, Bapak Ibu, dari Institut Seni Budaya Indonesia, dan kami cukup berbahagia dan cukup mendapatkan apresiasi bahwa Uniku kemudian komunitas Kapas sebagai langkah awal momentum, dan di Uniku ini adalah yang pertama untuk seminar nasional. Baik Bapak Ibu, izinkan kami untuk membacakan sedikit CV dari para pemateri. Mohon Pak Azhar ditampilkan. Prof. Yaakob barangkali ya? Enggak apa-apa Pak, masih baca CV barangkali Bapak ya. Beliau lahir di Klaten, publikasi karya cukup banyak Bapak Ibu ya, menulis lebih banyak mengenai paradoks, kemudian mengenai filsafat Bapak Ibu. Kemudian mata kuliah yang diampu adalah mata kuliah yang diampu adalah sejarah teater, kemudian kapita serta budaya, sosiologi seni dan perbandingan seni. Kemudian untuk kegiatan publikasi yang lain
Pak Yakob dari mulai tahun 2000, terakhir itu 2008, dari tahun 2008 sampai dengan sebelumnya dari tahun 97 aktif menulis di jurnal, kemudian aktif juga menulis artikel sejak tahun 1969-2009 di Harian Kompas dan Pikiran Rakyat. Untuk pemateri kedua, Profesor Endang. Beliau adalah dosen dan guru besar Institut Seni Budaya Indonesia, lulusan S3 Universitas Gadjah Mada di Ilmu Budaya, banyak mengenai penelitian seni pertunjukan, pendidikan seni dan budaya serta kearifan lokal. Beliau juga menulis buku ajar. Beliau juga menulis buku ajar. Beliau juga menulis buku ajar, teks, puisi, dan lagu serta artikel jurnal dan internasional. Kemudian untuk biografi sampai saat ini, Profesor Endang dipercaya sebagai reviewer penelitian nasional Kemenristek Dikti. Beliau menjabat sebagai ketua Klaster Ilmu Sosial Humaniora pada Asosiasi Profesor Indonesia atau API. Beliau juga aktif menciptakan lagu, kemudian karya buku. Karya lagunya adalah Kasih Tak Bertepi, Di Ambang Biru, dan Kanya Ah Hidung Bapak. Sayangnya Bapak Ibu dalam kesempatan ini kita tidak dapat mendengarkan suara emas beliau, barangkali nanti kesempatan berikutnya ya, Prof. Endang. Baik, untuk yang narasumber ketiga adalah Profesor Arthur Nalan. Beliau adalah dengan latar pendidikan lebih banyak seni pertunjukan, kemudian banyak menulis buku tentang sosiologi, kemudian karyanya banyak Bapak Ibu dari penelitian begitu, lebih banyak mengupas mengenai wayang, betul begitu Pak Arthur? Baik, untuk narasumber yang keempat adalah Ibu EN, Profesor EN Herdiani SSN M.Hum. Beliau adalah lebih banyak kompetensi di seni tari, kemudian banyak juga melakukan aktivitasnya Bapak Ibu lebih sering aktivitas menari di luar negeri. Ibu barangkali ya untuk saat ini masih Ibu menari di luar negeri setelah COVID sudah tidak sampai COVID aja sampai ini. Riwayat pekerjaan Bapak Ibu dari keempat profesi ini adalah di Institut Seni Budaya Indonesia. Terakhir Ibu EN menjabat sebagai Rektor Institut Seni Budaya Indonesia dan sekarang menjadi pengajar di Pasca Sarjana ISBI Bandung. Demikian Bapak Ibu, untuk mohon maaf ada satu yang terlewat. Pak Jerry mau dibacakan atau tidak Pak? Bacanya sebagai yang punya hajat ya. Baik, Pak Jerry Donald Rahajaan MSN sebagai Ketua Program Studi Desain Visual Universitas Kuningan, kemudian latar belakang pendidikan, Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia, kemudian lulusan dari Kajian Seni Institut Seni dan Budaya Indonesia, ISBI Bandung, kemudian untuk pelatihan sertifikasi profesi lebih banyak di desain komunikasi visual. Untuk pemateri Pak Jerry Donald lebih banyak di pemateri sebagai budaya. Terakhir sebagai pemantik kita Fadli, CV-nya beliau juga sebagai co-founder atau founder dari KIPAS begitu ya. Pak Fadli Hasan ini sama-sama kalau tidak salah dari Maluku juga begitu. Saudara kembar Pak dengan Pak Jerry Donald? Tidak ya, bukan saudara kembar. Beliau saat ini masih aktif sebagai mahasiswa pasca sarjana di ISBI Bandung.
kemudian juga aktif di KIPAS gitu ya, KAPAS ya, aktif di KAPAS sebagai co-founder dengan Ibu Diana Sofian. Baik, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, saya mohonkan tepuk tangan terlebih dahulu untuk baik, kepada Pak Fatih Hasan sebagai pemimpin, saya berikan waktu dan tempat kami, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya. Sehat semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan sekali lagi buat kita. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izinnya tentu kita bisa hadir bersama di sini. Ini hal yang sangat luar biasa, dan juga orang tua saya ya, Ibu Mahla yang ada di sana. Terima kasih atas berkatnya dan doanya tentu, sehingga saya bisa terus belajar dan belajar. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada Ketua Komunitas sekarang jadi YBUIS, Yayasan Budaya Individu Spesial, Ibu Diana. Tepuk tangan buat Ibu Diana. Dan juga keluarga besar YBUIS ya. Ada Dedi, ada Iin, ada Hendra, dan ada Ivan. Dan mereka, tepuk tangan sekali lagi buat 4 owner kita yang sangat luar biasa. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada guru saya, yang saya jadi merinding disco gimana gitu, karena dukungan mereka menjadi support besar, peristiwa bersejarah bagi kami ya, di KAPAS pada hari ini. Prof NN, sorry saya sedikit ada emosional gitu Prof, karena proses perjuangan panjang sekali dengan teman-teman kita, terutama dulu. Terima kasih yang selalu ya, saya sudah selalu diingatkan, dikritisi di kelas dan sebagainya. Dan juga Prof Yakub, tepuk tangan buat Prof Yakub. Ide-ide sering ngobrol dan seterusnya, akhirnya terjadi juga. Terakhir guru saya Prof Arthur. Terima kasih Prof. Terima kasih saya kepada guru kita yang hadir di sini. Tepuk tangan buat saya. Maaf, seperti Bapak Dekan dan Wakil Rektor Uniku tadi sebutkan bahwa, dan juga Pak Jerry ya, bahwa mungkin tadi moderator juga sebutkan ini hal pertama bagi kami juga, ini semangat baru juga gitu, perjuangan panjang. Semoga ini menjadi hal baik tentu untuk negeri kita, agar supaya semua kampus-kampus bisa menerima teman-teman kita. Agar supaya bisa kampus aktif untuk menemukan metodologi, agar supaya orang cerdasan itu bukan diukur dari mereka nggak bisa melihat, bukan diukur dari mereka nggak bisa membaca warna merah, bukan diukur dari mereka nggak bisa membaca not,
saya mayor misalnya. Tapi kita harus mencari metodologi lain untuk merekonstruksi semua ini. Saya merasa penting untuk menggugat ini gitu. Ini adalah sebuah diskursus yang menarik gitu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di planet kami. Saya akan memberikan sedikit gambaran besar terhadap planet kami, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kami sudah terlalu lama diajak kepada planet kalian gitu. Saya harus membuat diskursus itu di pertama gitu. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua hadir di planet kami apa adanya gitu. Untuk itu siap-siap ikat pinggang kalian semua, karena nanti kita akan jalan kepala ke bawah, kaki setengah badan dan seterusnya. Kita akan berada pada sesuatu yang ketidaknormalan gitu ya, seperti begini dan seterusnya. Jadi siap-siap kepala Anda, siap-siap pikiran Anda. Jika Anda datang di Jepang, maka Anda akan selalu disuguhi oleh sebuah tradisi, kebudayaan, dan cara ciri mereka gitu. Apa salahnya? Untuk itu selamat datang di planet kami. Planet ini penuh dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu planet Plaastro. Plaastro itu adalah akronim dari planet and astronaut gitu. Jadi planet ini sudah hadir ribuan tahun yang lalu gitu. Keberadaan terdeteksinya di mana gitu. Planet ini bukan kita bicara tentang sesuatu yang disebut dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu. Tetapi lebih dari itu. Mungkin akan Anda tahu bagaimana budaya dan seterusnya. Saya akan mendiskusikan tentang budaya gitu. Dan Bapak Ibu pasti akan bercerita tentang atau ada semacam simpanan pengetahuan terhadap budaya itu, pasti akan budaya Maluku, budaya itu. Tapi saya tidak akan berbicara tentang budaya yang seperti itu. Tapi ini adalah ada budaya yang lain dari atau sesuatu yang mungkin tidak pernah kita lihat, dan padahal budaya itu ada di lingkungan kita. Tapi karena berada pada ketidakwarasan dan waras, maka budaya itu dianggap tidak ada. Tepuk tangan buat yang waras. Terima kasih. Selanjutnya adalah keluarga. Saya akan berterima kasih pada keluarga Yayasan Budaya Individu Spesial. Tepuk tangan buat Bu Diana dan karena hari ini akhirnya perjuangan panjang itu bisa terlaksana baik, dan semangat dari kita semua. Berikutnya adalah saya akan bicara poin presentasi saya soal diskursus soal budaya individu spesial, ciri ragam dan identitas individu spesial. Lalu juga akan Plaastro seperti apa. Selanjutnya saya sudah singgung tadi soal sebuah peradaban planet. Untuk itu saya membagi dua hal, yaitu ada kendaraan lama dan kendaraan baru, Bapak Ibu. Pasca transformasi era digital, kita dipaksa begitu besar untuk harus masuk membentuk suatu temuan-temuan baru gitu. Di kendaraan lama ini ada orang sebut kendaraan lama ya. Kendaraan lama itu orang sebut dengan cacat, idiot, nggak normal, bodoh, APK, disabilitas, difabel. Saya akan cerita sedikit gitu dari sebuah diagnosis dan stigma gitu. Berangkat dari 80-an, tahun 80-an sampai 90-an, itu ada teman kita di Jogja melakukan gerakan. Ada yang namanya Dr. Mansur Fakih gitu. Teman-teman di Jogja ada buku yang beliau tulis juga
pikiran-pikiran kritis Dr. Fakih terhadap sosial keberadaan teman-teman individu spesial, yaitu disebutkan di sana bahwa mereka menggugat, kok saudara-saudara kami kok dibilang cacat gitu. Saat itu dibilang cacat, dibilang idiot. Bahkan yang lebih parah lagi, kita sebutkan bahwa oh itu turunan gitu, oh itu karena bapaknya begini, oh ibunya begini gitu, dan seterusnya. Di tahun 2016 diketuk palu di pemerintah dengan undang-undang disabilitas tahun 2016 tentang disabilitas. Disabilitas itu terjadi pergulatan, digugat tuh oleh teman-teman tuh dan seterusnya tuh, membangun diskursus, karena itu tugas kampus membangun itu gitu, karena menghidupkan pikiran-pikiran baru kan gitu. Dr. Fakih dan teman-temannya menuliskan dan seterusnya. Lalu pemerintah terinspirasi dari situ, mereka mengetuk palukan tentang undang-undang disabilitas. Bergerak, lalu menjadi APK. Tadi saya pikir, karena saya pernah pelaut, Prof, jadi saya pikir ABK itu anak buah kapal. Saya pelaut dulu, tapi ternyata setelah saya datang di planet yang normal kalian itu, katanya anak berkebutuhan khusus. Saya berpikir sebagai orang yang kreatif, kok anak yang berkebutuhan lalu ada khusus gitu. Ini ada salah di mana itu? Lalu dirubah lagi menjadi disabilitas, lalu dirubah lagi menjadi difabel. Apa itu difabel? Different ability people, orang atau manusia dalam kecerdasan kemampuan tertentu. Nah, kita lihat pergerakan tadi dari cacat kemudian menjadi sampai difabel. Itu kan berarti ada pergerakan, movement. Jadi ada pergerakan itu, ada usaha orang untuk meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan kesetaraan. Poinnya kan di situ. Untuk itu kami menawarkan kendaraan baru sebagai wadah untuk bertransformasi, membangun cara berpikir baru. Cara berpikir itu saya menggunakan pemikiran dekonstruksi ya, Derrida. Gitu. Bagaimana ada tawaran gitu, ada tawaran baru. Derrida menyebutkan begitu gitu, bahwa ada sesuatu yang lama itu perlu digugat dan terus menerus akan dilakukan. Dia tidak statis gitu. Nah gitu. Jadi saya menggunakan itu. Untuk apa? Untuk kita mengenal, memahami dan juga mengokohkan barang itu. Jika kita lihat undang-undang dibentuk itu kan berdasarkan pengokohan dan uji mentalitas kita, harus diuji terus gitu. Selanjutnya slide berikut. Sorry saya nggak bisa pakai ini soalnya di planet kami nggak ada ini. Jadi budaya individu spesial, tepuk tangan dulu. Ketika tadi kita sebutkan bahwa ada cacat, ada bla 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 bla, kami hadir dengan tawaran baru dengan penyebutan budaya individu spesial. Apa itu budaya, apa itu individu, apa itu spesial? Apa makna transformasi yang kami tawarkan di sana? Ada, Bapak Ibu. Karena saya berpikir begini, Bapak Ibu. Mohon maaf. Karena dari istilah itu mempengaruhi penghidupan. Dari hasil riset yang saya lakukan bertahun-tahun dengan orang tua, itu terjadi degradasi. Orang tua merasa malu, anaknya diikat, tidak di-upgrade anaknya. Karena dari apa? Dari dasar berpikir. Kita menjadi bangsa ketiga itu dari dasar berpikir loh. Padahal sumber daya dalam konteks planologi diukur adalah sumber daya manusianya, diukur kecerdasannya seperti apa, ya, bangunannya seperti apa, alamnya diukur, rancangan tata wilayahnya diukur kecerdasan itu gitu. Tapi kenapa ini tidak mampu? Karena apa? Karena berkaitan dengan kendaraan lama tadi. Oh, anak saya tuh tidak mampu enggak, dia bisa nyanyi. Enggak boleh, dia enggak mampu, kan dia anak cacat. Jadi luka itu masih nempel. Yang cacat ini siapa?
Siapa yang cacat? Kalau definisi autisme adalah salah satu poin pertama bahwa autis itu adalah orang yang sedang sendiri. Kalau saya berjalan di jalan, saya melihat polisi itu sedang berdiri sendiri di tengah jalan. Tapi dia kan disebut autis. Kan di keramaian tuh di perempatan, prat-prit. Poinnya di sana. Untuk itu budaya individu spesial adalah tawaran baru, sehingga kita mampu mengukur cara hidup. Cara hidup apa di sana? Cara hidup tentang bagaimana melihat potensi dan kelebihan, yaitu adalah bahasa, komunikasi, aksara, teknologi, pengetahuan, seni di sana, gitu ya. Bahasa, komunikasi, dan aksara itu soal potensi dan kelebihan seseorang atau komunal masyarakat gitu. Lalu soal teknologi dan pengetahuan itu adalah soal skill. Dan yang paling menarik adalah seni gitu. Seni itu kita bicara tentang multiple intelligency. Kecerdasan manusia terdiri dari 9 gitu. Ada kecerdasan apa saja. Kecerdasan kinestetik gitu, naturalis. Dan yang paling menarik yang bikin saya menggugat di sini adalah kecerdasan eksistensial. Eksistensial itu memang budaya mereka banget gitu, Prof. Karena di situ cara berpikir filsafat sekali mereka. Saya selalu berdiskusi dengan Ivan dan segala macam ya. Hadi, ada satu anak bertanya, Hadi, kenapa saya masuk gereja kok nggak ada batas suci? Filsafat banget tuh. Atau ada sebagian lagi dia bertanya, Hadi, kenapa? Nah, udah panggil terus dia diam aja sampai selesai, atau nggak ngomong sama sekali. Nah itu kan kritis terhadap pikiran-pikiran kecerdasan. Nah, kecerdasan multiple intelligence ini berada pada budaya ini, di mana kita bisa lihat bahwa identitas mereka lebih detail, lebih konkretnya adalah soal perilaku, gerak ya. Di mana di sana kita lihat perilaku apa? Itu ada pada ciri-ciri identitas itu. Gitu. Secara komunal itu disebut budaya. Gitu. Dan itu diperkuat oleh Taylor 1832 soal bagaimana kemampuan lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan lain yang dimiliki oleh manusia yang dimaksudkan budaya itu. Jadi itu adalah kemampuan kinestetik, kemampuan auditori, dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan individu? Individu itu adalah seorang yang tidak dapat dibagi gitu. Dalam metafisik disebutkan begitu. Metafisika tidak dapat dibagi. Seseorang yang mempunyai jiwa dan raga. Seseorang yang mempunyai jiwa dan raga gitu. Artinya dia mempunyai ciri dan identitas. Anda melihat cara ciri orang Arab, cara ciri orang Cina dan seterusnya. Kan punya ciri identitas. Lalu dalam sosial disebutkan tidak ada manusia yang persis sama. Tidak ada. Itu disebut dengan individu. Kenapa saya perlu membahas ini? Karena penting untuk kita mengetahui sebetulnya siapa mereka. Bahkan lebih kritis lagi, mereka ini filsuf. Apa yang bisa saya buktikan? Ciri-ciri orang filsuf adalah mereka tenang, sabar, dan tidak pernah menyalahkan orang lain. Nih kalau jalan, kita nggak tahu mereka sedang zikir, kita nggak tahu mereka sedang apa. Disitulah kecerdasan kita nggak mampu nyampe ke situ, karena kata-kata kalian, kata-kata kita itu hanya A sampai Z. Mereka lebih dari itu. Ada yang disebut dengan bahasa seni, ada abstrak,
lebih dari realitas. Dan ada membuktikan bahwa kecerdasan itu ada kampusnya, ini guru-guru besarnya, yang isinya kegilaan semua di sana. Kalau Anda masuk kampus ini, anak teater bilang, aku adalah daun, kan gitu tuh. Mencari kegilaan dalam kesenian. Sedangkan dalam budaya ini sejak lahir mereka udah gila. Jadi berarti apa? Tingkatan filsafatnya sangat tinggi. Karena dia berjalan dengan, kalau seorang seniman berkarya, dia membutuhkan imajinasi untuk merespon atau menstimulus pikiran dia. Kalau mereka enggak, disebut polos dan lurus dan kayak seakan-akan enggak punya pikiran gitu. Tapi sebetulnya mereka punya pikiran. Dan bahkan peristiwa seminar hari ini pun distimulus dan digerakkan oleh mereka. Tepuk tangan dulu. Anda tahu pergerakan kolektif mereka seluruh dunia terkoneksi, apakah Anda tahu? Saya yakin percaya, karena kalau tidak seperti itu, cara kerja intelijensi itu secara diam. Kita nggak tahu, tiba-tiba negara sudah paham bahwa oh di seminar hari ini sudah dibaca. Mereka itu satu sama lain berkoneksi, berkomunikasi dengan cara diam. Itu teknologi apa yang dibangun? Siapa ini mereka ini? Ada salah satu buku yang mereka menuliskan tentang sindrom Asperger, atau tentang kisah Adam ya. Kisah Adam yang justru menerangkan atau menstimulus seorang pendeta di Amerika belajar tentang konsep ketuhanan kepada Adam. Guru-guru besar, temuan-temuan besar di dunia ini adalah orang-orang yang sangat spesial. Mereka lebih dari itu. Temuan-temuan Einstein dan seterusnya itu gelo dulu itu disebut. Tiap hari cuma menghitung narasi bintang dan seterusnya ya. Lempar ini, lempar itu. Kok ada gravitasi. Membaca sesuatu yang tidak biasa. Nah itu dalam kebudayaan individu ini. Apa yang dimaksudkan dengan spesial? Mereka memiliki kekhususan istimewa identitas. Cuma 3 kata itu. Selanjutnya bahasa. Saya akan menunjukkan sedikit, ada dialog ya, estetika komunikasi yang verbalnya saya nggak usah kasih tanda. Saya kasih tanda non verbal. Karena apa? Fokus saya di kebudayaan ini lebih fokus adalah identitas non verbal. Gitu. Mungkin bisa di play. Gak ada audio. Ya, kira-kira itu ada ciri-ciri tertentu ya, misalnya kalau kita komunikasi itu artinya ada kode-kode tertentu. Jadi ada kode tangan, sentuhan, dan seterusnya. Ada kode-kode itu. Mulai dari bagian titik tangan paling terbawah sampai ke atas punggung kepala, itu cara komunikasi mereka. Kalau aksara dituliskan dalam peradaban dunia itu adalah kanan dan kiri, atas bawah, ya tulisan dunia gitu ya. Kalau budaya ini itu diacak-acak semuanya, diacak. Diacak-acak. Nah, gitu. Lalu kita kaget, waduh, kok suaranya gitu? Wah, iya. Ya memang kenapa? Anda nggak dengar tuh motor di jalan tuh, wang wingu, sama nilainya tuh. Tepuk tangan buat motor di jalan tuh. Karena mereka itu juga sebetulnya individu spesial. Jadi Anda harus kalau mau biasa dengan budaya kami, Anda sering dengar sesuatu yang noise, ya, dengar motor gitu loh, supaya terbiasa melihat sesuatu yang berbeda. Gitu. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ini adalah sufisme.
Saya nggak tahu ada kaitan apa dengan. Tepuk tangan dulu buat Dendi Holid. Dendi tolong berdiri deh. Mana namanya Dendi? Berdiri. Ya, tepuk tangan buat Dendi Holid. Beliau ahli dalam menari sufisme, memutar. Gitu. Saya pernah ikut, dia bergerak itu saya jatuh. Dan kami bikin pertunjukan itu real di panggung. Di mana waktu itu saya lupa. Kenapa saya ingin nunjukin itu? Bahwa saya ingin nunjukin bahwa di situ kecerdasan mereka tuh. Saya nari bareng berdua di atas panggung. Saya mutar-mutar berapa menit saya gebrak, Pak. Jatuh kan. Dendi masih lurus terus. Saya jatuh sampai pusing melihat dia masih gini loh. Di situ saya langsung, oh my god. Hormat, saya berikan hormat ke dia, apresiasi kepada dia. Coba kita lihat Dendi memutar. Bahkan sekarang Bapak Ibu itu sudah 100 lebih dia bisa memutar lebih. Dan ini pertunjukan ini itu sudah elaborasi mereka semua yang baca naskah yang di belakang ada Iin, terus juga main piano ada Ivan. Jadi sudah jadi satu kelompok. Oke, cukup. Kalau mau nonton pertunjukannya nanti bayarnya 100.000 ke publik. Sedikit-sedikit aja gitu. Ya benar Bu. Selanjutnya ada aksara dalam karya seni rupa. Nah di sini mungkin nanti ada Prof Jacob, ada juga Prof EN dan narsum kita yang akan membedah tentang bagaimana aksara dalam seni rupa. Aksara itu kalau tanpa nggak usah maknai kata-kata, lihat orang Ternate bilang lihat ke bawah tuh langsung kayak macam ada bentuk gitu loh. Itu rupa. Jadi rupa dari teman-teman individu spesialnya apa? Ini cat nih, diambil nih, gitu. Seniman-seniman besar seperti misalnya siapa? Saya lupa namanya Bu, siapa Bu? Seniman besar seperti Van Gogh. Van Gogh itu spesial. Karyanya yang tadinya dianggap bahwa ini apa sih gitu loh. Bolak-balik, dibolak-balik, balik dibolak, bolak dibalik gitu. Dia bolak-balik itu bahan media dan seterusnya. Akhirnya jadi karya besar dunia. Itu aksara mereka. Yang dulu zaman-zaman zaman purba, orang menulisnya di relief, cuma tangan doang. Kadang-kadang kita lihat ngapain sih cuma tangan doang, kan gitu tuh. Relief di Borobudur, kan gitu tuh. Apakah bangsa ini tinggalan masa lalu? Kita lihat selanjutnya. Ini adalah ciri ragam identitas individu spesial yang konon katanya mereka Down syndrome, autisme, cerebral palsy, rungu, wisara. Tapi kalau kita lihat Braille dalam teman-teman rungu dalam membaca itu gini, meraba. Jadi si tulisannya itu dibikin kayak semacam ini nih, ada titik-titik yang dibentuk sehingga taktil atau perabaan ini membentuk saraf. Oh ini huruf apa? 1 A, 2 B, gitu ya Bu ya. Dan 3 dan seterusnya dan seterusnya. Itu cara baca. Braille ini lahir di Prancis tulisannya. Pada saat Napoleon dulu mereka membentuk tulisan ini untuk apa? Untuk pada saat itu membaca peperangan. Karena kalau mereka pakai cahaya akan ditembak kan. Jadi harus bikin bahasa. Lama-kelamaan itu menjadi budaya yang dipakai oleh netra. Braille namanya. Nah, itu kan sebuah sistem. Kan gitu. Ada juga teman-teman apa ini? Bahasa isyarat. Ada cara bacanya. Ada kalau main angklung ada tuh bahasa isyarat. Do, re,
Itu nonverbal. Musik itu sudah autis dari dulu. Musik baby dari dulu udah autis, tapi dia nggak bilang bahwa mana minggir situ. Nggak ada. Yang ada dalam musik adalah dia mengelaborasi bunyi di situ. Tidak ada menyalahkan. Gitu. Selanjutnya, adalah saya berbicara tentang terapan Plastro, yaitu terdiri dari bunyi. Anda tahu dalam pemikiran seni adalah sesuatu ini sampah nih. Nah, sampah itu dibuat agar tidak sampah itu gimana? Ada teori kreativitas. Ini guru-guru saya di depan yang mengajarkan saya. Saya semakin yakin dengan kutipan-kutipan yang saya tuliskan. Karena mereka mengajarkan gitu. Prof. Arthur juga selalu bilang, saya selalu memprovokasi kamu, Wadi gitu. Nah, saya semakin terprovokasi dengan terus kritis. Tepuk tangan buat Prof. Arthur. Prof. Endang apalagi teori kreativitas, Wadi. Ini nih, bahkan terakhir tadi masih nunjukin ini sini. Wah, siap. Wah, saya kayak masuk di bunga yang rame gitu loh, warna-warni. Ini ada teori kreativitasnya. Jadi anak-anak kita adalah anak-anak yang cerdas dan penuh dengan kreativitas. Nanti akan dijelaskan oleh Prof. Endang, Prof. EN, dan Prof. Yaakob. Di isinya adalah tentang seni pertunjukan, seni rupa, tata boga, wirausaha, kepribadian, dan generalisasi. Itu nama kami sebutkan terapan Plastro. Terima kasih. Selanjutnya ini adalah penciptaan ruang yang kami bentuk adalah ruang individu, kelompok, ruang publik, dan presentasi publik. Ini sengaja kami bikin. Jadi pernah, Prof, mohon maaf, di rel kereta api, orang lagi menunggu kereta api, saya bawa anak-anak, mereka perform di situ. Ya ini ya, langsung mainkan di situ. Mereka menghibur orang yang lagi sedang menunggu kereta api dengan bentuk tubuh mereka. Gitu. Orang merasa tertonton di situ. Bahkan mereka bertepuk tangan. Oke, next kita pindah lagi di ruang publik yang lain dan seterusnya. Kita bentuk ruang-ruang publik ini, kami punya galeri Plastro yang dibentuk setiap minggu ada agenda. Mereka jadi MC, mereka membawa acara. Dengan cara mereka, kita bangun ruang publik itu. Mereka bikin karya ya, ingin punya karya sendiri dengan judul wanita penyihir. Karya itu sudah kita hakikat. Kita kejar kegayaan intelektual mereka. Untuk lukisan besar dunia cuma coret gini ratusan juta, kenapa mereka nggak bisa? Ini yang harus kita kejar. Kita bikin ruang publik itu, kita presentasi dan seterusnya. Dan mereka kita buat berdasarkan kategorisasi gitu. Bahkan Ivan pernah membuat karya dengan judul Silent Khotbah. Diakui oleh seorang sosok pastor di Bandung namanya Pastor Ferry. Pastor Ferry menyebutkan bahwa ini Ivan sedang berkhotbah. Kita sediakan panggung ya di Dago itu dengan cara waktu itu pertunjukan itu adalah masuk tanpa ada suara. Kami nggak ada pakai, Bapak Ibu silakan masuk ke teater 2, nggak ada suara kita ikuti dengan cara Ivan. Jadi selama berjam-jam semua orang diam menjadi Ivan. Awal-awal orang datang tuh bingung gitu, endingnya apa yang terjadi Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu, beberapa orang datang ke saya nangis tanpa ada kata-kata. Terima kasih. Kenapa Bu? Gak bisa ngomong. Gak tahu ada vibrasi apa yang membuat orang itu gak bisa ngomong. Padahal katanya ada kalimat A sampai Z. Nah, di situ terbukti bahwa anak-anak kita yang didiagnosis bahwa ada high function dan low function, sebetulnya nggak ada standarisasi itu. Low function dia bisa akan menjadi high function ketika kita memposisikan tubuh mereka menjadi suatu orang yang bermanfaat. Tepuk
terbukti dengan karya Ivan, seorang sosok pastor mengakui itu. Dan jamaahnya juga ikut waktu itu ya, dan mengakui karya itu. Selanjutnya mungkin saya sedikit menunjukkan ada video pertunjukan sedikit ya, yang di YouTube ya. Nah ini kami pertunjukan di Telkom University di tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi sedikit ini. Suaranya. Nah ini ada terdiri dari sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang anak individu spesial yang dielaborasi. Saya pernah bikin pertunjukan bahkan sampai 20 sampai 30 anak di atas panggung dengan keberagaman spesialannya. Anda lihat, ini pemain musik dengan tempo ritme yang cukup sulit, tapi bisa rampak. Tentu dengan teknis dan mekanisme alur yang dibentuk. Misalnya teman-teman netra ya, dikasih titik dengan prinsip Braille tadi, dia jalan dari titik sini, masuk sendiri, tidak ada yang pegang-pegang. Kami punya cara sendiri untuk masuk ke kebudayaan kami. Kenapa itu nggak dibentuk? Salah satunya saya bentuk karya ini adalah merekonstruksi itu. Dengan cara apa? Saya berkomunikasi dengan simbol yang nggak tahu juga, saya nggak ngerti juga gitu loh. Tapi mereka mengerti cara itu. Kenapa nggak kita bentuk itu? Nah itu salah satu, bukan saja soal pertunjukan gitu. Nanti pas beres tadi, Dendi itu masuk sendiri dari titik tertentu. Ada juga siapa masuk dari titik tertentu kayak semut gitu. Semut itu jangan pikir Anda pikir mereka bertabrakan, enggak. Jangan takut dengan tubuh mereka. Alat-alat kita biarin aja tuh mereka masuk gitu. Mereka masuk sendiri, Prof. Saya buktikan itu. Kata orang bahwa mereka nggak bisa lihat, mereka nggak bisa itu. Masa sih saya latihan karya, Prof. Saya taruh alat-alat yang bambu berdiriin kan mudah jatuh itu, Prof. Mereka jalan takut dan dia sadar bahwa itu akan ini luar biasa loh. Melihat dengan hati. Kata siapa? Di situ saya mulai menantang, Prof. Ini nggak mungkin, ini salah nih. Saya datang anak ibu tuh bukan orang bodoh. Nggak bisa anak saya. Saya datang ke siapa, saya selalu ngomong begitu. Nggak mungkin, karena ketika saya menekan not tertentu, Prof, dia ikutin. Ininya jalan. Tuh Ivan juga ikut kita. Terima kasih Ivan. Selanjutnya ini yang tadi. Ini yang terakhir, Prof. Guru-guru saya tercinta, tepuk tangan dulu buat mereka. Nanti setelah ini mereka yang akan membahas lebih jauh. Yang terakhir nih, Prof. Komunitas kami membuat ekspresi spesial bagi Nusantara. Di tahun 2021 kami membuat simposium. Gerakan kami walaupun kecil dengan 4 orang anak, tapi kami membuat simposium. Tujuannya apa? Adalah menemukan teori-teori atau gagasan-gagasan kami ini agar supaya di-upkan, disosialisasikan. Ekspresi spesial Nusantara ini kami mengumpulkan dari Maluku, dari Bali, dari beberapa daerah. Dengan apa? Karya seni yang kami tampilkan di situ. Waktu itu pandemi, ya. Padahal pandemi, Anda kan disuruh stay at home. Kalau di budaya kami, sejak lahir kami udah stay at home. Jadi pandemi kami biasa aja, makanya kami bikin acara. Ya.
Stay at home itu adalah pengetahuan autisme untuk merekonstruksi dunia. Makanya kami bikin ekspresi spesial Nusantara. Orang sedang balik ke rumah, kami keluar. Kami bikin ekspresi Nusantara. Tepuk tangan dulu. Mereka bilang, woi, pemerintah menyebutkan, woi, stay at home, kembali ke rumah. Ya kami itu autis itu sudah dari dulu kembali ke rumah. Dia udah di rumahnya dari dulu. Jadi ekspresi spesial ini adalah dekonstruksi terhadap pikiran-pikiran normalisasi. Kita bisa lihat karya-karyanya dari Bali ya, ada dari ragam semua karya-karya di sini kita bisa lihat, bisa di play. Oh bukan itu, yang di PowerPoint. Nah, tenang. Ada kursor itu bagian dari petunjuk arah, jadi dia sedang mencari gitu. Gak ada? Sedang dihilangkan oleh teman-teman kita kan. Kita tunggu itu, tepuk tangan dulu buat kita. Karena di situ ada karya yang ditampilkan dari teman-teman di Maluku. Nah ini. Dari karakter itu suara, teriak-teriak kita bikin musik sebagai backsound. Silakan Pak. Loadingnya. Kalau enggak gini aja, kalau mau nonton nanti beli tiket aja di situ kali ya. Ya, jika ada kata, tindakan, sikap atau perkataan yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Hatur nuhun. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Fadli Hasan yang cukup emosional tadi ya. Bapak hadirin serta peserta seminar hari ini, saya sedikit mengupas, saya juga punya pengalaman pribadi begitu. Ketika saya mempunyai kebetulan anak didik begitu ya, salah satunya adalah boleh kalau dikatakan anak spesial, dan saya pun mengenal beliau begitu ya, walaupun masih mahasiswa saya.
sehingga saya mempelajari, kalau tidak salah mungkin lebih tepatnya estetika komunikasi. Betul begitu Pak Fadli Hasan? Pak Fadli Hasan lebih ke estetika komunikasi, begitu ya. Bagaimana cara kita melihat keindahan dalam menyampaikan komunikasi, baik itu lewat ucapan, baik itu lewat karya, baik itu visual ataupun hal-hal lain. Saya juga pernah merasakan emosional seperti tadi itu ketika saya mencoba menyelami, begitu ya, bagaimana posisi saya menjadi seperti mereka. Saya merenung, kemudian memposisikan bagaimana mereka tidak mendapatkan sumber suara. Alangkah sedihnya, begitu ya. Sebelumnya saya hanya akan mengucapkan bangga pada ibu-ibu, terutama Ibu Diana dan ibu dari beberapa teman-teman kita yang disebut anak spesial. Ini semua berkat kasih sayang ibu. Kalau dalam bahasa Sunda begini, Cek beja nyaah indungir sagara, cek beja nyaah kehidupan to sorga, cek beja dosa ka indung mata doraka, nyaah na indung taya babandinganana. Nyaah na indung taya bandinganana akhirnya membuat suatu kegiatan yang luar biasa. Anak istimewa dan lain-lain, sebetulnya anak spesial sudah diterangkan ya, saya tidak akan membahas ini. Coba tolong ke bawah ya. Ini juga kategori Indo spesial itu seperti apa? Sudah tidak usah. Kompetensi terbentuk dari 5 karakteristik. Ini karena di sini banyak mahasiswa dan dosen ya, yang nantinya kalau tadi dari seni pertunjukan bisa seperti itu, kemudian karya seni rupa bisa seperti itu. Bagaimana kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa nantinya berbuat sesuatu yang juga lebih, atau ada kreativitas individu spesial yang masing-masing mempunyai karakter, karena setiap anak mempunyai keistimewaan. Nah, ini kompetensi terbukti dari 5 karakteristik menurut Spencer. Ada motif, ada sifat, ada konsep diri, ada keterampilan, ada pengetahuan. Semuanya ini masing-masing mempunyai ciri khas ya. Tapi tidak usah saya bacakan, ke bawah saja, nanti ada contoh-contoh. Nah, ini yang luar biasa. Ketajaman pikir dan rasa dari anak-anak spesial dalam Al-Quran Al-Isra ayat 17-70, bahwa Allah itu ya tanpa membeda-bedakan satu sama lain, Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah besar untuk manusia, di antaranya anugerah akal. Jadi semuanya punya akal. Hanya tadi ada yang tidak percaya diri gitu ya, karena memang banyak yang sudah dijelaskan ya, orang naon sih gitu ya. Tapi ketika orang tuanya, ini orang tua yang luar biasa, menggali potensi mereka, mereka akhirnya mempunyai kelebihan yang luar biasa. Kemudian John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecakapan baik menyangkut daya pikir, intelektual maupun daya dan perasaan emosional menuju ke arah tabiat manusia. Dan dalam pendidikan itu ada pembentukan kemampuan dasar dan fundamental yang tadi, jadilah daya pikir intelektual dan daya perasaan emosional. Oleh karena itu tadi Fahdi mengatakan orang buta berjalan kok bisa ya sampai sana. Nah, ini juga tari topeng yang sebetulnya itu topeng itu tidak pakai bolong, tapi dia bisa loncat ke sana, loncat sini, kembali ke tengah. Karena menari dengan hati, menyanyi dengan hati, ya, dan bernyanyi dengan rasa. Semuanya dengan hati. Oleh karena itu, ketajaman pikir dan ketajaman rasa bagi anak-anak istimewa biasanya lebih dari yang biasa.
Lanjut. Nah ini, kita tahu semua ini menjadi viral. Putri Aryani remaja Indonesia tunanetra taklukan America's Got Talent. Semuanya pasti melihat ya? Iya. Saya sampai berkali-kali sepanjang malam itu tidak henti-henti melihat lagi, mendengarkan lagi, berlinang air mata. Betapa luar biasa ya Tuhan memberikan kelebihan kepada anak ini. Ini bukti bahwa semua anak-anak tadi yang menurut Al-Quran juga semua tidak dibeda-bedakan, semua diberi akal, semua diberi rasa. Yang membedakan hanya ya tadi wujud fisik yang satu sama lain berbeda. Lanjut, ini di Bandung ketika saya masih remaja, saya sering lewat di Braga Stone. Di Braga terkenal dengan Braga Stone, tunanetra memainkan musik Rolling Stone dengan kecapi, namanya Superno. Kecapi itu biasanya larasnya pelok, salendro, madenda, tetapi ini dilaras dengan musik diatonis dan lagu-lagunya itu kebanyakan lagu-lagunya Rolling Stones. Daduh, lagu barat dengan suara yang sangat bagus sekali. Ini juga mempunyai kelebihan yang luar biasa ya, sehingga banyak sekali lagu-lagu yang saya tuh hafal lagu The Beatles. Nah itu semuanya dari ketika melihat itu betapa terampilnya padahal tidak melihat. Sehingga akhirnya mungkin Pak Arthur juga ingat ya, saya sering membawa yang namanya Agus ketika safari budaya. Dia pakai kecapi dilaras diatonis dan akhirnya diambil oleh ada grup pada waktu itu, grupnya Paris Van Java, ingat tidak? Itu kecapi saya sampai sekarang belum dikembalikan. Namanya Puter Agus tadi ya. Sampai sekarang cing atuhnya hari sudah ini mah kembalikan gitu kan. Dan anak saya Putih Hapsari, dia mendapat jodoh ketika menyanyikan diiringi Agus ini lagu-lagu diatonis yang diiringi oleh kecapi berlaras diatonis. Nah ini kan ada creativity yang inspirasinya dari Superno ini, Braga Stone. Sampai sekarang akhirnya saya banyak membuat karya-karya lagu yang diatonis itu dari kecapi. Jadi benar-benar terkadangnya anak gitar, terus saya kecapi setel, salendro setel, madenda setel diatonis gitu ya. Lanjut. Nah, saya sangat bangga ya dengan komunitas peduli anak spesial yang penggagasnya Ibu Diana dan ibu-ibu yang lain. Mereka sebetulnya sudah menggali potensi seni dengan metode pop, pek, prak. Jadi tidak sekedar diomongin, kan mereka ngomong dulu nih, ibu-ibu teh cenayah berapa orang gitu tadi. Yuk, anak saya kieu-nya, anak saya kieu, aduh kieu. Nah, tidak sekedar begitu, tapi bagaimana sih pek pikirannya, kumaha? Maaf ya, supaya nggak ngantuk nih saya berteriak-teriak. Pek pikiran, kumaha? Iya, dianalisis, prak, dipraktekeun. Oh, kudu gitu. Kumaha konsepna? Cing ah, kata Setiawan Sabana. Bahkan Setiawan Sabana lebih ini lagi ya, almarhum teman saya untuk berbagi ilmu ya. Cing ah, konsep kumaha aing. Gitu. Sebetulnya semua kumaha aing ya, tapi jadi sesuatu tadi ya. Nah, di Indonesia anak-anak spesial banyak yang berhasil dalam hal keterampilan seni pertunjukan dan seni rupa dan menggali bekal dengan bekal modal dasar bagi dirinya. Membangun percaya diri, akhirnya menggali modal dasar, menganggap hal yang normal bagi dirinya merupakan anugerah dari Tuhan. Berkali-kali saya melihat putri itu, dia mengatakan, ini bagi saya bukan cacat, saya normal. Oleh Tuhan, memang saya harus begini. Jadi tidak dianggap beban. Dia percaya dirinya luar biasa. Suka melihat ya ibu-ibu, teman-teman mahasiswa, sering melihat nggak Arlian ini? Ya, dia menganggap saya itu normal. Nah,
berilah kepercayaan yang normal ini kepada anak-anak seperti ini. Dan komunitas peduli sudah mengadakan tadi banyak sekali pertunjukan lagu, tari, musik, fashion show ya. Fadi ini kan sudah dilakukan. Ini berkolaborasi dengan mahasiswa saya yang apa ya, disebut bandel enggak ya, kreatif ya, kreatif. Kadang-kadang juga Fadi, karya kamu banyak, tulisan kamu mana referensinya nih, kembaliin lagi gitu ya, berkali-kali. Kamu sih, tadi kan masalahnya karena anaknya yang dianggap tidak seperti anak-anak yang lain ya. Nah, jadi masalah nih, ada D-nya, define problem, menentukan ada masalah tadi. Kemudian open mind and improve kreatif, teknik berpikir terbuka. Akhirnya ya mestinya begini-begini, diskusi dengan Fadi ya. Nah, Fadi ini dia dari musik bambu yang banyak petualang, bukan petualang cinta ya. Banyak petualang dengan berbagai seni, akhirnya terbuka pikirannya untuk berbuat sesuatu. Kemudian I-nya, dan di sini mengidentifikasi solusi terbaik bagaimana, karena setiap anak kan tadi ada yang buta ya, bermacam-macam kan, bukan hanya satu macam anak. Kemudian bertransformasi kan, tidak mungkin tadi tarian yang seperti ini kalau tidak bisa menirukan kan diganti ya dengan yang lain. Si anak punya masing-masing punya kreativitas. Sudah melakukan teori ini Ibu Diana dan teman-teman. Lanjut, dan ini juga menurut Rhodes bahwa teori kreatif itu ada 4 ya, yang semuanya saling berkaitan. Yang satunya person itu individunya, proses, produk. Nah, ada 4 ya. Keempat ini saling berkaitan, pribadi yang kreatif yang melibatkan dari proses kreatif dengan dukungan dan dorongan tadi pres dan lingkungan akan menghasilkan produk. Dorongannya kuat dari Bu Diana. Ada tempatnya ya, ada tempatnya. Dorongannya dari ibu-ibunya juga kuat. Ya, akhirnya jadilah. Lanjut. Nah ini person, kreativitas lebih difokuskan pada ibu. Kemudian monologi ini banyak ya di beberapa tempat. Lanjut. Nah ini Nur Faiz Ratna Ayu, ada ya mana? Next please. Nah ini anaknya. Dia fashion show, kemudian juga membuat tarian dengan judul Tari Kertas Itu Hidup. Kemudian di sini juga ada judul Kekaryaan Dalam Gerak dan Tubuh karya Ivan Edward. Ini banyak, masing-masing punya ciri khas dari karya personal, karya individu. Lanjut. Nah ini juga ada karyanya apa nih? Ya, kriya mata kriya mata kucing. Oh itu ya, berupa kriya. Kemudian tadi Dendi Kolit menari sufis tadi yang 100 putaran, ada 100 putaran. Lanjut. Kemudian ini juga pertunjukan musik masih Ramendi, musik bambu yang walaupun di produk bambu ada bambu tapi tidak seperti ini kan. Karena beda ketika dibawakan oleh teman-teman biasa mahasiswa musik bambu dan dibawakan oleh teman-teman kita spesial, kemudian diberi sesuatu yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, akhirnya menjadi karya yang istimewa. Saya sudah melihat berapa kali ya di Maranatha dan di 3 kali. Lanjut. Nah, ini kompetensi anak spesial tadi memiliki nilai, memiliki karakter, kemudian menjadikan aset personal karena mempunyai keunikan dan ciri khas yang akhirnya untuk seni pertunjukan bagi anak spesial merupakan aset
soft power dan menjadi modal sosial bagi dirinya. Lanjut. Hatur nuhun, semoga hari ini Allah memudahkan setiap perusahaan melapangkan hati dan menenangkan kita. Saya cepat-cepat ya karena nggak mudah atau tadi kuat di semuanya gitu ya. Nah jadi nanti saya kasih PR lagi temu di kelas. Ya ini kreatif ya. Jadi saya memang bukan mengajarkan, menggali juga potensi teman-teman mahasiswa ini, kreativitas masing-masing selain menulis juga bagaimana kiprah mereka. Saya lihat juga proses-proses kiprah di masyarakat. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau keburu-buru dan udah semuanya sudah ditaplokkan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup menarik Bapak dan Ibu. Ada sedikit informasi sebelumnya Pak Dekan tadi sebelum berdiskusi itu saya ketemu dengan Ibu Diana begitu ya, sudah jatuh hati di Kota Kuningan gitu ya. Jadi saya rayu, ayo Ibu cari tempat di sini Pak Dekan untuk lebih memperluas begitu ya, membuka cakrawala bahwa betul karena kalau di sini suasana alamnya mendukung, kemudian ketika nanti untuk visual bisa saja lewat pertunjukan begitu Pak Dekan, kemudian lewat teater dan masih banyak lagi. Saya harapkan di MOI itu nanti terus dilanjut ya. Kemudian baik, untuk menangkap ketiga menangkap kedua Profesor Yakob Sumarjo, kepada Bapak Profesor Yakob dipersilakan Pak. Terima kasih atas kesempatan. Nah, jadi saya akan membahas mengenai pemahaman anak-anak spesial ini. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa dulu anak-anak ini dianggap tidak normal begitu. Tapi sebenarnya itu kalau dilihat dari pandangan psikologi modern ya, itu nanti bisa dijelaskan kenapa bisa begitu, dan dia mengerjakan hal yang luar biasa itu kenapa bisa begitu. Ini yang akan saya jelaskan. Nah, tapi saya minta maaf dulu karena saya itu sebenarnya kalau suruh ngomong bukan kurang banyak ini kacau ya. Saya itu baru bisa tenang kalau menulis. Pernah ada seorang pendeta yang khotbahnya itu sekali mengutip sana sini merupakan satu kesatuan. Nah, dia tahu saya sering nulis di surat kabar. Lalu dia minta pada saya, Pak, tolong saya diajari bagaimana bisa menulis. Nah, saya jawab, pendeta nggak usah belajar menulis, karena bakat Bapak Pendeta itu adalah kreatif pada waktu ngomong. Jadi pada waktu dia khotbah itu main di sini nih. Tapi kalau saya itu menulis Pak. Jadi tiap orang itu nanti sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa seperti pendeta tadi bahwa saya kepengen menulis, padahal dia sudah punya kemampuan lebih dari orang umumnya, yaitu pandai berkhotbah. Nah, ini yang saya akan menuju ke situ. Saya punya pengalaman juga, keponakan saya ini juga semacam itu. Oleh tetangga, anak ini anak perempuan itu
tetangga-tetangga itu namanya anak kentir, bahasa Jawa. Anak kentir itu anak hiting. Ya, karena kelakuannya memang bukan tidak umumnya anak-anak. Ketika sudah mahasiswi, ya, dia itu kalau bertetangga, ada tetangga sedang di depan rumah, dia lewat kita, tidak punten atau sebagainya. Nah, tetangga-tetangga ini mengatakan begini, kalau dia sedang lewat, ayam akan lewat, karena ayam itu nggak pernah punten. Karena ini disamakan dengan ayam. Tetapi anak ini ternyata nanti suka minjam buku filsafat seni ke saya, dan selalu meminjam dan menanyakan apakah saya punya film-film yang menang Oscar. Nah, jadi anak ini banyak bukan tidak normal, ya, justru malah di atas rata-rata. Makanya disebut istimewa. Nah, menurut ilmu jiwa baru, yaitu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan Jung, ya, Carl Gustav Jung. Nah, ini menamakan ilmunya itu ilmu jiwa analisis atau ilmu jiwa dalam. Jadi sebelumnya itu ilmu jiwa itu hanya mempelajari apa yang normal-normal saja, yang orang semua alami. Jadi kita menilai seseorang itu dari apa yang dilakukan, dikatakan, dan diketahui sebagainya. Nah, orang-orang ini, ya, psikolog modern ini ternyata menemukan bahwa kepribadian seseorang itu bukan hanya seperti apa yang dia perlihatkan ke kita. Jadi sebenarnya di samping adanya kesadaran, ada peran yang sangat besar pada diri seseorang, yaitu yang disebut ketidaksadaran. Kesadaran itu kita tahu bahwa kita tahu, ya, kita tahu bahwa kita tidak tahu. Dan kita bisa dengan bebas memperlakukan yang akan kita ketahui, yang kita ketahui. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu sebenarnya mengemas kembali, ya, ingatan-ingatan, pengalaman empiris dan pengetahuannya, yang boleh jadi dia dari bacaan atau dari kuliah-kuliah. Nah, jadi nanti ya, orang ini, Jung ini selalu melihat segala sesuatu itu dalam pasangan-pasangan yang berbalikan. Jadi segala sesuatu itu kalau ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Nah, yang sadar tadi, ya, itu bersifat personal, bersifat objektif, ya, dan ini nanti sebaliknya, itu bersifat kolektif. Dan kalau yang sadar itu diketahui setelah dia dewasa atau setelah dia bisa berpengetahuan. Tapi kalau yang di sini pengetahuan ini, yang ketidaksadaran ini penuh dengan hal yang tidak dapat diketahui, atau jadi dia tidak bisa memainkan kebebasan kehendaknya itu untuk mengetahui apa yang tidak disadari. Jadi nanti ada objektif, ada kolektif, ada apa yang dapat dikuasai ilmu itu, ya ini sama sekali enggak. Nah, tetapi juga ada kesadaran yang ketiga, ya, yang menurut saya anak-anak yang kita bicarakan itu ada di sini. Itu sebenarnya dia sangat dekat dengan ketidaksadaran,
yang tadi itu yang karena kolektif itu muncul secara spontan di dalam kesadarannya. Nah itulah yang kemudian dia perbuat, dia lukis, dia tarikan dan sebagainya. Jadi hal ini ya sebenarnya kalau mengikuti teori Jung tadi, jadi bahwa kita ini semua kesadarannya kuat dan kita itu kreatif kalau kita bisa mengambil sesuatu dari ketidaksadaran kita. Jadi saya itu nulis, saya itu kadang-kadang mendapatkan